engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Apakah Bu doa ini? Apa lihat? Coba sekali lagi bareng-bareng Pak Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering doa ini Pak Bu, supaya hidayah kita terjaga, supaya nanti kita wafat dalam keadaan Islam. Doa ini Pak Bu, doa ini itu diceritakan ya, sering dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini kan ayat Al-Quran ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu sering kalau sholat maghrib bacanya ayat ini ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Siapa kita? Maka berbanyaklah. Kalau tidak dalam sholat, maka setelah sholat doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Itu untuk menjaga hidayah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus ya pada jalan yang lurus ya, shiratal mustaqim ya. Jangan noleh-noleh Pak Bu ya. Karena gini Pak, dalam sebuah hadis itu Islam itu diibaratkan jalan yang lurus ya. Dalam sebuah hadis itu Islam diibaratkan jalan yang lurus. Kemudian di atas jalan ada penyeru, ada orang yang menyeru, yang mungkin memberi nasihat ataupun yang lain. Kemudian di depan kita, di depan jalan juga ada penyeru. Nah, di samping jalan yang lurus itu diceritakan dalam hadis itu ada pintu dan pintunya itu tertutup di tirai. Maka dalam sebuah hadis diceritakan orang yang di atas dan orang yang di depan mengatakan jangan kau buka tirai itu, jangan kau buka tirai itu. Kalau kau buka tirai itu maka kau akan masuk dalam pintu tersebut. Maka kemudian dalam hadis diterangkan jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, orang yang menyeru yang ada di hadapan kita adalah Al-Quran yang memerintahkan ini dan itu. Nah, yang di atas itu adalah ada yang mengatakan malaikat yang diutus oleh Allah, ada yang mengatakan lalu kita akan tahu ini baik ataupun tidak. Nah, ini yang ada di pintu-pintu itu adalah batasan-batasan Allah, hal-hal yang haram. Maka kalau kita mau selamat ya, terus hidayah kita terjaga, maka jangan sampai kita noleh-noleh, nyoba-nyoba hal-hal yang haram. Insya Allah maka kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu tafsirannya sedikit pembahasan tentang ihdinas siratal mustaqim, bahwasanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tadi jalan yang lurus apa maksudnya Pak Bu? Islam dan iman. Kenapa kita harus meminta ihdinas siratal mustaqim? Supaya istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan Islam. Maka ketika kita lagi baca Al-Fatihah ayat Pak, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, semoga wafat dalam keadaan Islam. Dan renungi juga ya Allah betapa nikmat-Mu yang besar, saya dilahirkan dari keluarga yang Islam. Itu direnungi ya, biar kita bisa lebih menghayati bacaan kita. Kemudian tadi hidayah ada berapa? Dua, hidayah dilalah sama hidayah taufik ya. Maka kalau hidayah dilalah ini siapa saja bisa memberikan hidayah. Tapi kalau hidayah taufik semata-mata dari Allah. Kadang kita bisa Pak menunjukkan hidayah dilalah. Maksudnya Pak, Bu, ayo sholat, kita ngajak sholat. Tapi orang yang diajak kita kadang mau kadang tidak. Kenapa? Yang bisa memberi hidayah itu adalah hanya Allah saja. Nabi saja Pak Bu ingin pamannya, siapa paman Nabi? Abu Thalib itu wafat ataupun mati dalam keadaan